Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan siklus air. Nah, di sini ada yang tahu siklus air itu apa? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi, atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Bumi secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan, awal, dan terjadinya hujan. Siklus air ada 3. Yang pertama, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan precipitation. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Bu Puput. Nah, di sini air di laut, sungai, dan danau menguap karena panasnya matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Nah, lihat di sini anak-anak, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan ini juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panasnya matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Nah, lalu angin akan membawa awan ke daratan atau daratan tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Lalu air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Ibu, di sini Ibu akan memberikan video tentang siklus air. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Disebut transpirasi. Iya, nanti. Belum cuaca pada. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil jawaban kami. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang meliputi kondisi udara seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Cuaca dapat berubah
Ya. Pembentukan awan, presipitasi, curah hujan, dan infiltrasi, penyerapan air ke dalam tanah, juga siklus air. Air di permukaan laut atau danau membuat akibat panas matahari, evaporasi, uap air naik ke atmosfer, mendingin, dan terkondensasi, membentuk awan. Ketika awan jenuh, uap air jatuh kembali ke bumi. Adalah kesimpulan dari pembelajaran kita tadi, siklus air. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi bahwa siklus air adalah proses pergerakan air yang terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, di dalam siklus air itu terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama evaporasi, yaitu penguapan air. Nah, yang kedua kondensasi, yaitu uap air yang naik ke atmosfer, mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil yang membentuk awan. Dan yang ketiga presipitasi. Nah, itu adalah tetesan air di awan menjadi terlalu berat dan turun ke bumi sebagai hujan, salju atau es. Nah, selanjutnya infiltrasi. Sebagian air yang turun ke bumi meresap ke dalam tanah dan mengisi cadangan air tanah atau aquifer. Nah, contoh siklus air itu adalah hujan dan hujan salju atau es yang di pegunungan tinggi. Nah, siklus air terjadi karena energi dari matahari yang menghangatkan bumi, gravitasi bumi mencegah air di atmosfer lepas dari bumi. Siklus air inilah yang menyebabkan volume air di bumi